perjuangan buat tanding ke luar negeri, buat tanding di SEA Games itu, wah, Kok bisa dari Pacitan sampai ke Indonesia, mewakili Indonesia, kok bisa sih? yang jelaskan karena Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Dania Supramadani di channel DKID. Di episode kali ini aku kedatangan tamu, kedatangan narasumber, kedatangan teman ngobrol yang bukan sembarang orang, karena beliau baru saja mengibarkan merah putih dan mengharumkan nama Indonesia di SEA Games 2025 di cabang angkat besi bersama Kak Lulu Diana Triwijaya. Oke, halo Kak, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Baru pulang dari Thailand ya? Iya, Ih, keren. Aku mewakili teman-teman podcast dan juga teman-teman yang lagi nonton mengucapkan selamat buat Kak Lulu ya atas medali emasnya. Keren. terima kasih. Gimana rasanya Kak membawa emas? Tapi udah sering sih bawa emas, tapi yang ini aku ngerasa kayak wah, akhirnya bisa ngobrol langsung sama Kak Lulu. Kalau yang emas ini rasanya beda ya Mbak, soalnya pasti orang semua juga tahu bukan pertama kalinya aku Iya. tanding di internasional, terus bukan pertama kalinya juga ke emas, cuman emasnya kali ini tuh lebih berkesan buat dulu sendiri karena prosesnya prosesnya buat sampai di titik itu tuh lumayan Cerita-cerita, boleh cerita awalnya kok bisa kepikiran jadi atlet angkat besi lagi? kalau kenal angkat besi itu kan dari SD. Apa itu teman SD ku dulu itu ayahnya pelatih yang sekarang itu kan SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6, terus rumahnya di belakang tempat latihan. Nah kalau pulang kan sering ketemu ibunya, terus ngomong ayo latihan angkat besi, ayo latihan angkat besi. Awal ngajak tuh kelas 3 SD, pas 3 SD belum pingin kan Mbak, orang kak pelatih cewek pasti pinginnya dia ketemu sih. Terus sering ketemu diajak sampai kelas 4 dia mulai pengen, tapi bilang ke orang tua nggak boleh. Terus dengerin dia tanding bilang medali, kayaknya seru ya, kayak menantang gitu loh, penasaran juga kan. Maksudnya mulai terjun ke angkat besinya itu naik kelas 6. Kelas 6 SD. Tapi tetap masih SD itu. Iya, kelas 6 SD. Itu pun bilangnya ke orang tuaku ini kerja kelompok. Awalnya bohong, tapi awalnya baik sih, itu berbohong yang baik kayaknya. Lanjut. Bilang kerja kelompok terus ya diizinin, tapi kok lama-lama orang tua bilang kok hampir seminggu kerja kelompok terus. Nah pas sekitar berapa minggu itu ngomong ke mama gini, mak tuh latihan angkat besi. Iya nih, iya wes apa semua, hati-hati. Awalnya belum percaya, cuman kiranya orang tua cuma ngomong bercanda gitu enggak. Udah latihan sekitar 6 bulan atau 8 bulan gitu kan pertandingan. Habis bilang apa udah yang video tanding mana ada sih ya. Baru dari situ di sini. Itu waktu pertama kali latihan yang diangkat tuh berapa kilo, Kak? Aku pertama kali latihan gagal. Oh iya. Oh kayak gitu tuh yang dilihat tekniknya ya? Iya, kita kan belajar tekniknya dulu dari dasar, ibarat rumah kan pondasinya dulu. Oke. Kayak gitu tekniknya mulai dari awal. Kalau biasanya sih kita belajar dari jongkok dulu. Kan pondasinya atlet angkat besi kan bisa jongkok. Kalau bisa jongkok ya bisa lah. Insya Allah bisa pelan-pelan buat ini. Tapi pertama kali pertandingan itu untuk Pertama kali pertandingan itu dikejut Prof Madiun 2016. Itu
Snakeku kalau nggak salah baru 45 atau 40 gitu. 45 kilo. Itu manusia beratnya. Iya. Iya. Wow, keren. Tapi kalau diingat-ingat selama awal terus sampai sekarang yang paling berkesan yang nggak pernah dilupain itu yang bagian apa? Kalau buat dulu sih yang paling berkesan jelas pelatih sih Mbak. Soalnya kan perjuangan buat tanding ke luar negeri, buat tanding di SEA Games itu, wah. Kalau emang pelatih saya nggak sabar, nggak telaten, nggak kayak apa ya Mbak, kayak nggak ini loh aku mau berjuangin atlet itu, mungkin saya nggak sampai di titik sekarang. Tapi pernah rasanya kayak mau nyerah gitu di tengah jalan. Pernah pasti pernah. Kenapa kayak gitu, Kak? Ya yang jelas namanya angkat besi ya Mbak. Latihannya cuma gerakannya cuma itu aja kan. Pasti satu ada bosannya. Terus ada kalanya tuh selama sekitar 9 tahun ini kan aku ada masa-masa kayak ngesetak gitu loh Mbak. Nggak ada perkembangan sama sekali, nggak ada kemajuan sama sekali gitu. Di situ rasanya benar-benar mau nyerah, kayak udahlah buat apa juga nggak ada perkembangan, pertandingan juga cuma segitu-segitu aja gitu. Terus kok bisa bangkit lagi? Yang nguatin siapa itu? Bisa bangkit lagi yang jelas karena arahan pelatih atau orang tua juga. Untuk orang tua mendukung, masih semangat, faktor lingkungan. Teman-temannya juga support ya di situ. Berarti emang semuanya tuh nggak ada yang instan ya Kak ya? Iya betul. Berapa kali sih Kak dapat medali emas sudahan? Apa nih Mbak, internasional Iya. atau nasional? Kalau semuanya gitu, itu dipajang di rumah nggak? Iya. Iya, dipajang di rumah. Sampai rintip gitu berarti. Iya. Wih. Aku satu aja nggak punya. Oh, kayak gitu ya ternyata. Berarti kan kalau dari aku sendiri ya Kak ya, yang awam tentang dunia peratletan kayak gitu tuh sekolahnya nanti gimana sih? Kan Kak Lulu dari SD ya, dari SD udah mulai terjun ke atlet angkat besi. Terus SMP-nya, SMA-nya juga formal, sekolah formal. Kalau SD masih sekolah biasa, SD kelas 6 sampai lulus, terus sampai MTS kelas 1 itu masih biasa kayak biasanya gitu. Cuman naik kelas 2 udah mulai tinggal di asrama, di mes ya, itu udah mulai sekolahnya udah mulai curi-curi lah. Pagi kan latihan, berangkat jam 10, jam 11, pulang jam 1, jam 2 duluin gitu. Itu pun kadang karena pagi udah latihan, capek ya Mbak, guru ngajar tuh kita tidur. Tapi kayaknya dibebasin sih kan atlet. Ya, tapi alhamdulillahnya sekolah mendukung, gurunya juga mendukung, support, alhamdulillah. Berarti ya masuknya tetap sekolah formal ya Kak ya? Iya, Di MTS, SMA. Soalnya kalau kemarin aku dengar kan ada ya SMA atau sekolah yang benar-benar khusus untuk atlet. Oh ya itu. Iya, ada kan? Itu. apakah semua atlet nanti bakal diarahin ke situ atau hanya yang berpotensi atau gimana kayak gitu? Kalau itu kan namanya SKO ya Mbak. Kayak SKO gitu deh kalau nggak salah kan dulu tuh. Sekolah khusus olahraga gitu kan. Kita kalau se-Jawa Timur tuh seingatku ada, cuman aku lupa apa gitu. Tapi kalau kita di kabupaten ini kan nggak tentu sekolah ada kan khusus olahraga. Jadi ya kita mengikuti aja, cuman kita kayak meminta izin gitu loh Mbak, dispensasi ke sekolahannya. Tapi untungnya sekolahnya juga, Untuk sekolahnya masuk. orang tua juga ya. Iya. Kalau Lulu tuh berapa bersaudara sih? 4. Iya. Terus nomor berapa? 3. Nomor 3. Masih punya adik berarti ya? Iya. Atlet juga adiknya? Enggak. Serumah yang atlet cuma Kak Lulu. Iya. Kenapa kenapa nggak mau ngikutin jejak kakaknya? Model orangnya ya Mbak.
Enggak, kalau nggak suka olahraga, orangnya kurang aktif kayak kurang suka deh mbak olahraga tuh. Jadi nggak semua orang suka ya. Iya. Tapi selain angkat besi, suka olahraga yang lain juga. Kalau buat hiburan sih suka sih mbak. Apa biasanya? Kayak berenang buat relaxin badan, kayak kalau enggak main sepeda, main bulu tangkis, gitu aja. Tapi pernah nggak sih bayangin di awal gitu ya, di awal-awal itu nanti bakalan jadi atlet yang terkenal gitu ya? Pernah bayangin sampai segitu? Enggak. Pertama kali latihan tuh yang dipikirin latihan mbak. Entah gimana caranya aku pengen latihan. Soalnya kan karena aku dulu tuh senggerget itu ya mbak, aku jalan kaki dari rumah ke tempat latihan. Karena takut itu tadi ya, kan belum izin. Bukan, karena emang karena kan dulu kan aku cuma ada motor satu, terus bapak kan kerja, jadi dibawa kerja kan mbak. Terus aku latihan kan sore jam 3, jam 2 kan udah berangkat. Tapi karena aku orangnya nggak sabaran, saya pengen cepet datang ke tempat latihan, jadi jalan. Nggak jadi nunggu bapaknya tadi Enggak. diantar ya kan. Banyak kayak gitu, yang anak-anak yang latihan kan. Oh, kalau sekarang alhamdulillah banyak. Minatnya beda ya. Kalau dulu kan mungkin belum seramai sekarang ya. Dulu tuh kayak angkat besi apa sih? Saya sendiri dulu kan kayak angkat besi apa sih? Kalau sekarang kan udah ada modelnya kayak saya, junior saya, teman saya kan juga udah ada. Jadi angkat besi itu ini gitu loh. Tapi benar sih, aku sendiri kalau nggak karena Mbak Lulu, aku nggak tahu kalau di Pacitan tuh ada kayak tempat untuk latihan angkat besi. Kan setahu cuma catur ya kan, Iya, kan ada sendiri ada. catur, terus voli yang paling terkenal tuh badminton, terus angkat besi di Pacitan ada angkat besi, aku kayak gitu loh. Waktu pertama kali aku denger Kak Lulu tanding gimana gitu, terus dapat medali kan, terus di Arab kan waktu itu. Iya kan, bener kan, itu saya baru mikir, oh ternyata di Pacitan ada ya gitu loh. Kayak berarti sekarang mulai rame ya, gara-gara representasinya banyak sekarang. Iya, alhamdulillah. Buat regenerasi selanjutnya. Berapa sekarang? Itu enggak? Kecil-kecil tuh sekitar 15 atau 14 tuh banyak kan. Pelatihnya ya masih sama. Latihannya sekarang ada tambahan lagi. Segitu banyak kan nggak mungkin berarti satu mbak. Kasihan. Iya benar-benar. Tapi bapak yang menjadi Teman bapaknya Mbak Lulu masih di situ. Masih kan yang bawa saya sampai sekarang kan dia. Ini keren-keren. Kalau untuk sehari-hari sendiri, latihan fisiknya kayak gimana Kak? Kan dari awal itu kan udah ya, mulai dari dasar pondasinya. Terus ketika sekarang udah bisa, udah dapat emas, apalagi yang mau dikejar? Yang jelas memenuhi kebutuhan tubuh sih mbak. Kayak kita kan nggak selamanya bagus kan mbak, pasti ada kekurangannya. Kekurangan itu setelah kompetisi kita tambahin terus, kamu kurangnya ini loh, kamu kurangnya back, berarti tambahan harus di back, kamu kurangnya core, berarti namanya di core. Kayak gitu yang arahin dari pelatihnya? Iya, tetap dari pelatih. Maksudnya kan udah dapat emas gitu kan, terus kenapa habis dari Thailand ya, ini tadi juga bilang katanya habis latihan, kenapa harus ada latihan lagi? Apa nggak rehat dulu atau nanti baru ada pertandingan lain baru latihan lagi gitu, nggak bisa ya? Bisa. Sih kan nggak instan. Butuh waktu 9 tahun sampai di sini. wow, lama banget kayak 9 tahun yang lalu. Iya. Kita nggak latihan seminggu aja, badan kita udah kayak rontok semua. Oh gitu. Aku bisa bayangin kalau nggak benar-benar minat kayaknya capek banget ya. Kalau emang bukan karena hati yang jalanin, enggak. Tapi kok bisa dari Pacitan sampai ke Indonesia, mewakili Indonesia kok bisa sih? Coba aku pengen dengar ceritanya. Waduh,
Panjang banget ceritanya. Yang jelas kan karena latihan ini konsisten, terus disiplin, tanggung jawab, semua kan diarahin sama pelatih juga. Alhamdulillahnya kan pelatih juga sabar gitu. Iya. Sama Kayak gitu ada tanding-tandingnya juga ya. iya, kita kalau ada pertandingan kita ngikutin pertandingan. Jadi buat sampai ke mewakili Indonesia tuh harus lewat tahapan-tahapan gitu. Ya, ada tahap-tahap. Mulai dari kabupaten. Ya, Gimana sih kayak gitu tuh? kalau itu sih tahapannya kalau biasanya dari kabupaten, terus provinsi, terus baru bagian provinsi nasional itu kan enggak. Tapi kan kalau angkat besi pas zamanku dulu itu kayak ada yang berangkatin per klub gitu kan. Nah kita berangkat tuh lewat klub gitu. Jadi kita tuh dikenal tuh dulunya karena keluaran dari klub gitu loh mbak. Kalau sekarang kan nasional, bawanya nasional gitu. Mbak Indonesia loh. Indonesia. Di sini tulisannya Indonesia di jaketnya. Kalau kita kan biasanya beli di toko baju jaketnya. Baru dikasih. Keren. Terus 9 tahun berjuang buat jadi atlet angkat besi. Banyak yang dikorbanin ya Mbak ya pasti. Banyak yang dikorbankan. Cerita dong satu aja. Yang jelas karena dari kecil ya mbak, masa main harus dikorbanin buat aku harus istirahat, aku harus fokus buat latihan, biar latihannya bagus, biar naik terus angkatannya. Gitu. Tiap hari itu latihannya tiap hari. Iya tiap hari. Tapi pernah main petak umpet nggak? Nggak bisa jawab. Pernah tapi terakhir kayaknya waktu TK deh. Wah gila. Ya Allah, bener tapi gimana ya? Tapi bener-bener kayak nggak bisa bayangin sih, itu bener-bener karena niat ya. Niat dan pengen. Emas loh, dapat emas loh. Tapi untungnya orang tua juga mendukung ya kayak Alhamdulillah. bapak ibu bukan sering lagi. Kalau sekarang kuliah Kuliah di mana? di Unisba Surabaya, Di Surabaya, ambil pendidikan kepelatihan. PKO. Pendidikan kepelatihan olahraga. Iya. Berarti ini semester berapa? Semester 3. Oke, jalan ya kuliahnya. Prioritas sih jalan. Tapi biasanya ada ini sih, ada kayak Apa ya kayak keringanan gitu kalau dia atlet. Oh iya, soalnya kan kulit dari awal masuk. Oh iya, soalnya kan kulit dari awal masuk sampai sekarang itu aku ke kampus cuma 2 kali. Karena kan untungnya dapat keringanan semenjak kemarin PON, aku kan dapat emas terus dipanggil dapat keringanan boleh kuliah jarak jauh gitu. Tapi nyatanya belum ada, tapi nilainya masih alhamdulillah gitu. iya, aku dulu kan kuliahnya juga di Jogja ya. Cuman itu aku temanku juga banyak yang anak PKO, anak PJKR kayak gitu. Itu juga mereka masuknya bahkan ada yang anak-anak timnas itu juga sering di situ. Habis itu ini orang ngobrol gitu ya, ngobrol bareng ternyata ya udah masuk kelasnya ya cuma kalau pas nggak ada latihan atau lagi nggak ada karantina itu baru masuk ke kampus. Tapi kan kalau misalnya di karantina sampai berbulan-bulan ya. Jadi ternyata itu dapat keringanan gitu, apalagi kalau dapat medali gitu. Tapi kayaknya nggak butuh kuliah deh. Ya itulah kan itu harus dibutuhkan. Yang penting tetap ya. Iya. Kalau ini Kak Lulu sendiri kan ada nggak sih teknologi yang Kak Lulu pakai selama latihan atau selama di pertandingan atau mungkin di kesehariannya? Ada nggak kira-kira? Kalau teknologi yang dipakai seharian ya mbak, kayak habis latihan kita kan latihan kan kayak aku kurang ini nih, aku kurang ini. Kadang kan karena angkat besi sudah menyeluruh, udah
internasional. Jadi senior yang di luar sana kan kayak upload video untuk kekurangan ini, untuk kekurangan ini, untuk kekurangan ini. Nah, kita belajar dari situ. Kita belajar dari mereka upload video ini tuh ini buat belakang, ini buat tambahan akun kita, ini buat akun itu. Jadi kita tuh belajarnya dari situ. Dari media-media yang ada sekarang. Banyak sekali video kayak gitu di slow motion gitu ya. Jadi hari pelan-pelan gitu ya. Ada lagi selain itu? Nah, selain itu mungkin kita kayak rekam, kita latihan sendiri terus kita lihat karena kan pasti di mata pelatih itu kurang, tapi di perasaan kita kan perasaan udah kayak yang diarahin tapi kok belum pas. Nanti video nanti kita kayak slow gitu kan, oh ini nih kurangnya di sini. Jadi apa ya? Aku tuh bayangin, aku masih belum bisa bayangin angkat besi. Maksudnya dengan berat badan kita yang segini, terus ngangkat besi yang hampir sama, bahkan lebih dari berat badan kita. Iya, kok bisa? Karena latihan dan konsisten ya. Kita bisa angkat sedikit. Paling berat akan berapa? Paling berat tuh semen 87, yang 100. Wow, 106. Mbak lulus ini sebenarnya berapa? 47 sekarang. Kok bisa? Kayak gitu kalau yang paling berat kalau diikutin berapa? Karena kan kita kan kambingnya berdasarkan struktur enggak ada batasannya. Badan 48 harus segini, badan 45 harus segini, nggak ada batasannya. Itu sesuai kemampuan. Jadi buat dapat medali emasnya itu dinilai apanya? Angkatan yang paling tinggi dari yang lain. Jadi itu yang dapat. Yang kemarin ini berapa? Kemarin 84 sama 100. Nggak bisa bayangin 100 kilo. Ini latihannya juga di sini ya, Bu ya? Kesehariannya juga di sini latihannya. Di sini. Cuman kemarin alhamdulillah kita di karantina di sana. Ini temennya banyak apa karantina? Kalau yang mewakili Indonesia sendiri kemarin dikirim berapa orang? Masih alhamdulillah sekitar 12. Yang Mas nggak lulus sendiri ya? Dua, yang mas ada 3. Saya, Mas Ahmad sama Siti. Cowok ya, Cowok. Kalau cowok berapa itu artinya? Ngangkatnya? Dari atas sana sih mbak, kan kita mainnya ke kelasnya. Ini tadi ngangkatnya berapa? Kalau yang pengalaman itu kita main di kelas 88 kan. Terus ini di 190, cleaning gym 204. Kalau yang posisi itu sebenarnya di 160, cleaning gym di 125, main di 75 atau 75. Wah, nggak bisa bayangin. Keren sih, tapi keren bener. Kalau untuk ini media sosial kan kalau dulu kan mungkin belum banyak dikenal orang ya. Terus sekarang siapa sih yang nggak kenal sama Kak Lulu ya kan? Atlet angkat besi ya, dari Pacitan ya kan? Apa ya? Mungkin ada tips atau gimana sih cara ngefilter? Mungkin kan nggak semua orang mungkin banyak yang komen positif, tapi kan ada juga mungkin ya yang komen negatif gitu. Kalau dari Mbak Lulu sendiri gimana cara mengontrol mentalnya atau mungkin cara mengontrol dirinya sendiri gitu? Kalau dari aku sih kayak lebih balik diri sendiri kayak yang namanya media sosial ya enggak semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh bersuara. Ya terserah orang itu hakmu kok, itu memang media sosial untuk bersuara, kamu mau bersuara negatif, bersuara positif, itu tetap tak terima. Cuman kan balik lagi, ini media sosial boleh bersuara, tergantung
aku aja yang menanggapi, ya itu tak tanggapi serius atau enggak, ya tak tanggapi beneran atau enggak. Tapi pernah skandal gitu nggak? Jangan sampai ya. Berita kan sering banget ya kayak gitu. Kayak gitu di pernah dapat berita yang negatif itu pernah nggak? Atau mungkin dapat sisi negatif dari Mbak Lulu terkenal nih gitu. Kalau sesuai dari preferensi aku belum ini ya mbak, cuma kemarin ada ya mungkin orang ngeposting bertujuan baik, cuma namanya orang yang menangkap itu kan ya beda-beda kan ya, ada yang berkomen kayak waktu paling dibawa kan apa cerita terus pas naik videonya pakai cerita ya kan ada yang berkomen apa harus cerita cuma tadi nggak video apa gimana kan ya itu kan media mau gimana lagi nggak bisa, kita nggak bisa ngeliat kamu nggak ngerti posisiku di situ kan, kita nggak bisa memaksakan di situ. Benar. Jadi balik lagi ke aku ya kan ini marahnya ke aku kan ya, jadi ke aku ya, orang kan bersuara tinggal gimana aku menanggapinya. Tapi nggak baperan ya. Alhamdulillah. Kalau dari pelatihnya atau mungkin dari teman kayak gitu, pelatihnya terus ngomongin ini kamu lagi gini-giniin loh gitu. Oh kalau pelatih malah nggak ini, kayak pelatih mana ngapain udah biarin aja. Orang nggak tahu gimana cerita kita di belakang. Iya sih benar. Kalau orang kan lihatnya Pasti dia melihat hasil akhir dari proses kita ya. padahal nggak tahu aja di belakangnya kayak apa. Apalagi udah berapa 9 tahun ya. Banyak banget itu yang ditinggalkan untuk meraih emas. Ya Allah, aku bisa bayangin tapi kalau aku di posisi Mbak Lulu, kayaknya aku udah nyerah, nggak bisa main, nggak bisa kemana-mana. Itu kalau nggak benar-benar dari niat hati paling dalam tuh nggak bisa kan. Lalu berarti kalau untuk apa ya, aku pengen tanya sih kayak hal yang paling bahagia gitu selama yang bikin Mbak Lulu nggak menyesal ambil campurnya angkat besi. Ya maksudnya dilaluin, semua dilaluin pakai karena pakai hati, jadi kayak enjoy aja. Jadi kayak Kalau yang lihat ini, misal nggak ikut apa sih kayak enggak, aku nggak misal karena aku jalan ini enjoy gitu loh mbak, pakai hati gitu loh. Aku niat pakai hati, pengen latihan pengen ini, jadi kayak jangan gitu. bahkan nggak semuanya mulus ya. Iya, nggak semuanya mulus. Pasti ada rintangannya. Cuman kalau orang ditanya nyesel atau enggak, pasti enggak. Sering itu pertanyaan, nyesel nggak ikut akademisi? Enggak. Kenapa nggak nyesel? Aku juga nggak tahu. Cuman aku menjawabnya karena aku nikmati. Latihan itu tak nikmati, tak resapi, kayak ini dulu, buat dapetin apa ya, koin sekecil ini tuh prosesnya kayak gini ya. Tapi habis ini pasti ada nggak mimpi yang mau dicapai? Masih ada Masih banyak ya. mas. Kalau habis dari ini mungkin kalau aku sebagai atau mungkin dari teman-teman yang orang awam ya, kalau lihat atlet kan mungkin ada masanya ya, mungkin ada di umur berapa nanti mungkin udah stop, udah nggak bisa angkat besi gitu. Kira-kira nanti habis itu apa yang pengen kalau lakukan? Kalau aku yang jelas kalau udah selesai mbak, maksudnya perjuangan memang udah aku rasa cukup dan memang grafik sudah benar, ya paling aku balik ke lingkungan keluarga Jadi pelatih ya. Jadi pelatih ya. insya Allah. Pokoknya tetap harus diangkat besi. Insya Allah.
Kalau tiap pagi ya harus tetap, cuman entah itu jadi pelatih atau entah itu jadi ibu asuh lah, saya tidak masalah. Kalau untuk ini nih teman-teman yang lagi nonton mungkin buat mereka tuh termotivasi mungkin nggak di cabang angkat besi atau mungkin kamu harus coba olahraga yang lain gitu. Mungkin ada motivasi buat teman-teman yang lagi nonton. Motivasinya buat yang lagi memulai atau yang sudah berjalan tapi kalian tidak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, kuncinya balik lagi ke diri kita. Balik lagi ke diri kita, kita jalanin ikhlas atau enggak, dari hati atau enggak, enjoy atau enggak, harus bertanya lagi sama diri kamu sendiri. Yang penting jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Aku masih kayak nggak terima. 9 tahun meninggalkan hal-hal yang harusnya dilalui banyak orang ya. Tapi dengan begitu nggak semua orang juga bisa kayak Mbak Lulu. Kayak keren banget, hebat banget. Kalau dari aku mungkin selamat, aku bilang selamat lagi buat Mbak Lulu udah dapat emasnya. Terus mungkin semangat juga ya, semangat, tetap harus semangat. Kayak aku yang lihat, aku yang dengerin ceritanya Mbak Lulu tuh kayak wow, keren banget. Harus aku sampai nggak bisa berkata-kata, bener-bener kayak wah, ternyata apapun profesi kita ya, mungkin memang banyak resikonya, banyak yang harus ditinggalkan untuk mengejar mimpi gitu. Padahal biasanya aku dengar itu tuh cuma sebagai kalimat motivasi. Ternyata setelah aku ngobrol sama Mbak Lulu, wow, ternyata ini loh motivasi yang aku lihat gitu, fisiknya ada, keren. Oke, kalau dari aku terima kasih buat Mbak Lulu udah nyempetin waktunya di podcast 10, udah ngobrol bareng sama aku, sama tim juga mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Lulu udah ngomong waktunya balik dari Thailand, dari karantina ya kan ke sini. Semangat latihannya Mbak Lulu, terima kasih.